Saya berbincang dengan beberapa orang leader gitu ya, terutama di otomotif, bagaimana kondisi saat ini. Secara market begitu menantang, kompetitor juga sangat luar biasa. Dan kemudian mereka bertanya, apa yang harus kita lakukan pada saat kondisi seperti ini? Dulu misalnya jualan satu cabang itu bisa lebih dari 100 unit per bulan. Tapi faktanya saat ini penurunannya itu sangat-sangat jauh ya. Bahkan di bawah 30 unit. Ada yang di bawah 20 unit satu cabang. Ini adalah suatu kondisi yang sangat-sangat ekstrim dan tidak pernah terjadi sebelumnya. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan ya? Saya menulis dalam buku saya The Future of Hybrid Marketing, dan referensi utama saya itu dari Kotler Keller ya, di buku Intisari Manajemen Pemasaran. Ada 4 fokus yang kita harus lakukan ketika kita menghadapi kondisi yang menantang gitu ya. Apapun, apakah penjualannya menurun, stagnan, atau bahkan benar-benar ekstrim seperti kondisi saat ini, yaitu fokus pada 4 hal. Yang pertama adalah people, yang kedua adalah proses, yang ketiga adalah program, dan yang keempat adalah performance. Tentu ujung-ujungnya adalah yang terakhir nih. Bagaimana kita meningkatkan performance anggota tim kita ya, untuk bisa keluar dari kondisi yang menantang saat ini. Dan fokusnya adalah pada 3 hal. People, apa yang harus kita lakukan kepada orang-orang kita? Apakah kita hanya sekedar menyuruh mereka ya, meminta mereka untuk bisa perform lebih, ataukah misalnya kita memberikan mereka pelatihan dalam kondisi saat ini ya, pelatihan kembali pada basic penjualan, misalnya 7 step selling, bagaimana mereka bisa mendapatkan prospek yang bagus, bagaimana mereka melakukan follow up yang efektif, terus kemudian bagaimana mereka melakukan negosiasi dan closing secara maksimal misalnya di satu tahap itu. Yang kedua adalah bagaimana mereka menghadapi kondisi saat ini adalah fokus pada pengembangan kemampuan skill mereka, misalnya di bidang penjualan secara digital, pemanfaatan artificial intelligence ya, yang sedang berkembang saat ini. Misalnya itu pada fokus pada people-nya. Kemudian bagaimana mereka atau kita sebagai seorang baik owner maupun manager ya atau leader adalah fokus pada proses. Proses saat ini ya, proses penjualan saat ini tidak bisa menggunakan cara-cara lama ya. Kita harus menggunakan sistem. Bagaimana misalnya mendatangkan prospek itu secara bukan hanya secara tradisional, tapi bagaimana kita memanfaatkan misalnya Meta Ads gitu ya, atau misalnya TikTok ya, TikTok Live gitu ya, ataukah dengan cara-cara ya memanfaatkan AI secara maksimal ya, bagaimana kita memanfaatkan tools ya, bagaimana kita tidak hanya belajar tapi kita juga bisa mengambil manfaat dari pertumbuhan atau perkembangan digitalisasi terutama di bidang AI ini secara maksimal. Itu secara proses. Kemudian bagaimana people, proses, program. Kita juga harus berpikir program apa yang tepat pada saat kondisi misalnya daya beli masyarakat sedang menurun. Terus kemudian kompetisi begitu ketat ya. Penjualan EV itu sedang meningkat drastis ya. Yang tradisional atau yang berbahan bakar bensin dan solar itu mengalami penurunan. Kenapa? Karena impact dari harga BBM yang naik. Apa yang harus kita lakukan? Nah, sebagai seorang leader kita harus berpikir, memutar ya otak kita, gimana caranya, bagaimana tadi program itu benar-benar sesuai dengan target market kita ya. Benar-benar sesuai dengan kita tahu customer journey-nya itu gimana, bagaimana orang mencari informasi, bagaimana orang itu bertemu dengan salesman ya, apakah benar, apakah masih efektif misalnya melakukan pameran di mall-mall atau di public display, ataukah sekarang orang semua sumbernya dari handphone ya, dari smartphone. Nah, ini sebagai seorang leader itu kita harus benar-benar bisa memaksimalkan channel itu.
Jika ya Bapak dan Ibu sekalian ya ingin berdiskusi lebih lanjut tentang eh, hybrid marketing strategi, atau ingin memiliki buku ya The Future of Hybrid Marketing, ya silakan klik link bio saya di IG atau cari banyak channel di Gramedia juga ada. Ya, semoga bermanfaat.